Sosok Tan Malaka, salah satu bapak bangsa Indonesia, hingga kini masih diselimuti kabut misteri. Kehidupan, pemikiran, perjuangan, hingga akhir hayatnya yang tragis menjadi sebuah teka-teki sejarah yang terus menarik untuk diungkap. Julukan Bapak Republik Indonesia yang disematkan kepadanya berbanding terbalik dengan nasibnya yang harus tewas di tangan tentara Republik yang turut diperjuangkannya, dan namanya sempat terhapus dari narasi resmi sejarah selama puluhan tahun. Misteri utama yang paling melekat pada Tan Malaka adalah seputar kematiannya. Setelah bertahun-tahun menjadi buron pemerintah kolonial Belanda dan berkelana di berbagai negara, Ibrahim Datuk Tan Malaka justru menemui ajalnya di ujung senapan tentara Indonesia. Peristiwa nahas ini terjadi pada 21 Februari tahun 1949 di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Eksekusi tanpa pengadilan di tengah agresi militer. Tan Malaka dieksekusi tanpa proses peradilan oleh pasukan dari Batalion Sikatan Divisi keempat Jawa Timur atas perintah Letnan II Sukotjo. Perintah ini dikeluarkan di tengah situasi genting agresi militer Belanda. Dua alasan dibalik eksekusi ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tan Malaka dianggap sebagai tokoh yang berbahaya dan berpotensi mengganggu strategi perang gerilya pemerintah saat itu karena pemikirannya yang radikal dan penentangannya terhadap strategi diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Partai Murba yang didirikannya dianggap sebagai oposisi yang vokal. Propaganda dan tuduhan sebagai Trotskis yang dapat memecah belah perjuangan juga santer ditujukan kepadanya. Namun, tidak pernah ada perintah resmi dari pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia TNI untuk mengeksekusi Tan Malaka. Sehingga tindakan Letnan II Sukotjo sering dianggap sebagai inisiatif pribadi atau kesalahpahaman di tingkat komando lapangan. Yeyak pemikiran dan perjuangan yang dihilangkan. Misteri lain yang menyelimuti Tan Malaka adalah upaya sistematis untuk menghapus jejak dan pemikirannya dari panggung sejarah Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, meskipun telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 28 Maret tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Nama dan ajarannya, terutama yang tertuang dalam magnum opusnya Madilog Materialisme, dialektika, logika, seolah menjadi terlarang. Jika kamu ingin mendengar lanjutan cerita ini, kamu harus ikuti Tama Santiago Ramos.